Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian uji normalitas. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas ini berguna untuk menemukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu, perlu suatu pembuktian. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan Jarquiera. Metode chi-square dalam uji normalitas atau X kuadrat untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Dia merupakan contoh metode chi-square. Rumusnya itu adalah X kuadrat sama dengan sigma O1 min E1 dibagi E1. Keterangannya sebagai berikut. X kuadrat itu sama dengan nilai X kuadrat. O1 sama dengan nilai observasi. E1 sama dengan nilai expected atau harapan. Luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N. Lalu yang N banyaknya angka pada data atau total frekuensi. Setelah diketahui rumus uji normalitas dengan chi-square, ini ada komponen penyusun rumus tersebut didapatkan berdasar pada hasil transformasi data distributif frekuensi yang akan diuji normalitasnya sebagai berikut. Ini ada tabel dari uji normalitas dengan chi-square. Keterangannya itu XI batas tidak nyata interval kelas, Z transformasi dari angka batas interval kelas ke notasi pada distribusi normal, PI luas proporsi kurva normal tiap interval kelas berdasar tabel normal, OI yaitu nilai observasi, dan II nilai expected atau harapan luasan interval kelas berdasar tabel normal dikalikan N. Lalu terdapat syarat uji chi-square dalam uji normalitas. Persyaratannya yaitu yang pertama, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, cocok untuk data dengan banyaknya angka besar, N lebih dari 30. Lalu yang ketiga, setiap sel harus terisi, yang kurang dari 5 akan digabungkan. Lalu terdapat signifikasi. Signifikasi uji nilai X kuadrat hitung dibanding dengan X kuadrat dalam tabel chi-square. Jika nilai X kuadrat hitung kurang dari nilai X kuadrat tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Sedangkan jika nilai X kuadrat hitung lebih dari nilai X kuadrat, maka HO ditolak dan HA diterima. Terdapat contoh uji chi-square dalam uji normalitas. Contohnya itu, diketahui data skor 32 siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika pada tryout di suatu bimbingan belajar. Nah, berikut nilainya. Lalu, ujilah normalitas dari data tersebut untuk taraf signifikannya 1%. Jadi caranya itu K sama dengan 1 plus 3 kali 3 kali log N. N-nya itu 32. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3 kali 3 log 32. Jadi K sama dengan 1 plus 3 kali 3 titik-titik sama dengan 1 plus 4 kali 97 sama dengan 5 kali 97. Maka dijadikan 16. Lalu menghitung jangkauan data, yaitu data maksimal dikurangi data minimal. Data maksimalnya itu 95
dikurangi 32 yaitu data minimal. Jadi ketemunya 63. Lalu menghitung panjang kelas. Caranya itu jangkauan data dibagi banyak kelas. Jangkauan datanya 63, banyak kelasnya 6, jadi 63 dibagi 6 sama dengan 10,5. Diambil rentang kelasnya 11. Lalu yang keempat, menyusun tabel. Karena data minimalnya 32, maka rentang kelas bisa dimulai dari 30 atau 31. Nah, ini dia tabelnya. Jadi yang pertama dari 30 sampai 40, di tengahnya itu 35, frekuensinya itu 4. Jadi frekuensi dikali di tengah yaitu 35 kali 4 sama dengan 140. Lalu titik tengah kuadrat yaitu 35 kuadrat 1225. Lalu ada frekuensi dikali titik tengah kuadrat. Yang pertama itu data 30 sampai 40, titik tengahnya 35, frekuensinya 4, frekuensi kali titik tengah 140, titik tengah kuadrat 1225, frekuensi kali titik tengah kuadrat 4900. Yang kedua, data dari 41 sampai 51, titik tengahnya yaitu 46, frekuensinya 5, frekuensi kali titik tengah 230, titik tengah kuadratnya 2116, dan frekuensi kali titik tengah kuadrat yaitu 10.580. Dan seterusnya. Lalu ada menentukan rata dan standar deviasi atau SD atau simpangan baku yaitu SP. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI. Lalu dibagi sigma FI. Sigma FI dikali XI yaitu 1978 dibagi sigma FI sama dengan 32. Hasilnya yaitu 61,81. Lalu menghitung standar deviasi atau SP, yaitu akar dari sigma FI dikali XI kuadrat per N dikurangi sigma FI dikali XI kuadrat per N kuadrat. Hasilnya akar dari 130.720 dibagi 32 dikurangi 1978 dibagi 32 kuadrat. Hasilnya akar 264,21 dan ditemukan hasil 16,25. Cari batas kelas dari data ini. Ini batas bawahnya kita kurangi 0,5 yaitu 51,5 sampai 62 ini ditambah 0,5 yaitu 52,5. Selanjutnya ini menjadi 62,5 sampai 73,5, lalu 73,5 sampai 84,5, 84,5 sampai 95,5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai Z nilai ini. Rumusnya yaitu Z sama dengan batas kelas min X bar per standar deviasi. Misalnya, kelas pertama dengan batas kelas 29,5 dan 40,5. Ini adalah nilai Z dari 29,5. Z sama dengan batas kelas min X bar per standar deviasi. 29,5 min 61,81 per 16,25. Hasilnya 1,98 adalah nilai Z dari batas kelas 29,5. Selanjutnya batas nilai Z dari 40,5. Sini Z 40,5 dikurangi 61,81 per 16,25 hasilnya 1,31, sama seperti ini ya teman-teman. Nilai dari batas kelas 40,5 nilai Z-nya adalah 1,31. Ini hanya kelas pertama. Untuk kelas kedua sampai ke 6. Lalu kita harus menyelesaikan dengan cara yang sama. Yang pertama kita menentukan luas. Menentukan luas adalah dengan cara tiap-tiap batas berkelas dicari lewat tabel Z. Selanjutnya luasnya ditentukan dari selisihnya. Jadi ini luas tiap intervalnya, ini luas 0 sampai Z, dan ini
mendapatkan nilai Z. Luas tiap interval kelas, kita cari selisih dari luas OZ ini. Nah, ini selisih dari ini adalah ini, hasilnya sampai ini ke bawah. Selanjutnya, kita tentukan frekuensi yang diharapkan atau EI. Caranya yaitu luas tiap interval kelas dikali dengan N. Ini adalah hasil dari pengalian N dan luas tiap interval kelas. Ini. Selanjutnya kita menentukan X kuadrat tabel. Rumusnya yaitu X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 min alfa derajat kebebasan. Pertama kita cari dulu derajat kebebasannya. DK sama dengan banyaknya kelas min 3. Tadi kan kelasnya ada 6. Lalu 6 min 3, jawabannya adalah 3. Yang kedua, menentukan taraf signifikasi. Alfa sama dengan 0,01 atau alfa sama dengan 0,05. Jika alfanya 0,01, maka X kuadrat tabelnya yaitu X kuadrat 1 min alfa derajat kebebasan. X kuadrat sama dengan X kuadrat 1 min 0,01 3. X kuadrat 0,993. Lalu kita harus mengecek pada tabel X kuadrat. Untuk X kuadrat 0,993 itu jawabannya adalah 11,3. Jika X kuadrat itu lebih besar sama dengan X kuadrat tabel. Lalu hanya diterima jika X kuadrat itu kurang dari X kuadrat tabel. Berdasarkan perhitungan tadi, X kuadrat itu kurang dari X kuadrat tabel sama dengan 1,8261 kurang dari 11,345. Jadi hak nolnya diterima. Yang kelima yaitu memberikan kesimpulan. Karena HO diterima, artinya data skor siswa dalam menyelesaikan soal trayek matematika di suatu bimbingan belajar